Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahril Sapikri dengan NIM 0230110077 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Demokrasi di Indonesia Antara Harapan dan Realita. Latar belakang. Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan kisah panjang yang dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan adil selalu menjadi angin segar bagi kehidupan bernegara. Di sisi lain, realita di lapangan seringkali menyuguhkan tantangan seperti politik uang, oligarki, dan lemahnya pendidikan hukum. Perbedaan antara harapan dan realita ini menuntut kajian mendalam guna mencari solusi dalam memperkuat sistem demokrasi nasional. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan bangsa. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, berdasarkan jumlah penduduk dengan lebih dari 200 juta pemilih terdaftar. Indonesia telah menjalankan sistem demokrasi sejak reformasi pada tahun 1998. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia memainkan peran dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana harapan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia berdasarkan data dan laporan terbaru? Yang ketiga, apa saja faktor penyebab kesenjangan antara harapan dan realita? Untuk tujuan penulisannya yaitu yang pertama mengidentifikasi penyebab menurunnya kualitas demokrasi, yang kedua menyampaikan contoh nyata tantangan demokrasi di Indonesia, yang ketiga memberikan saran strategis untuk memperbaiki situasi demokrasi. Data dan fakta. Penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu yang semakin mencemaskan. Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit tahun 2024, skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurun dari 66,53 pada tahun 2023 menjadi 6,44 pada tahun 2024. Yang dimana menempatkan Indonesia di posisi ke-59 dari 167 negara. Penurunan ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari berbagai tantangan struktural dan kultural dalam sistem demokrasi nasional. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit, tahun 2024, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan ke skor 6,44 dari skala 10, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari 167 negara, dan masuk ke dalam kategori demokrasi cacat. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya fungsi pemerintahan serta proses pemilihan dan pluralisme. Penyebab penurunan demokrasi, melemahnya lembaga pengawasan Undang-Undang KPK 2019. Beberapa penyebab utama kemunduran ini mencakup melemahnya fungsi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maraknya politik identitas, lemahnya perlindungan kebebasan sipil, serta meningkatnya pembungkaman terhadap kritik dan oposisi. Revisi terhadap Undang-Undang KPK, maraknya pembubaran aksi demonstrasi damai, serta kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis menjadi indikator melemahnya ruang demokratis di Indonesia. Peningkatan penggunaan politik identitas dalam kampanye politik dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial dan mengurangi fokus pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Hal ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan mengurangi efektivitas pemerintahan dalam melayani kepentingan publik secara adil. Kurangnya pengawasan dan transparansi membuka peluang bagi praktik korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan. Hal ini juga merugikan kepentingan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Tantangan demokrasi juga muncul dari internal partai politik yang oligarkis, sistem elektoral yang mahal, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Ketimpangan akses terhadap informasi publik dan lemahnya pengawasan menjadi penghalang utama bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi peningkatan praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Kritikus menyatakan bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan untuk memperkuat pengaruh keluarganya dalam politik, termasuk mendukung pencalonan putranya dalam pemilu. Hal ini dianggap mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan memperkuat kecenderungan otoriter. Pelemahan institusi demokrasi dan dominasi eksekutif. Analisis dari PIDEM Institut menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu kebebasan berekspresi yang semakin terbatas, kualitas pemilu yang menurun, dan meningkatnya pengaruh eksekutif terhadap lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Dampak penurunan demokrasi, meningkatnya praktik korupsi dan nepotisme. Menurunnya partisipasi publik, ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses politik. Akibatnya, partisipasi politik menurun dan kualitas demokrasi terganggu. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa partisipasi pemilihan dalam pemilihan presiden Pilpres 2024 mencapai 81,78%. Sementara itu, partisipasi dalam pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 mencapai 71%. Meskipun angka ini menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, masih terdapat tantangan dalam memastikan partisipasi yang merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. Saran perbaikan. Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang KIP telah disahkan, implementasinya masih terbatas. Banyak informasi yang penting terkait kebijakan publik, anggaran, dan pengadaan barang atau jasa yang sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini menghambat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan mengurangi akuntabilitas pemerintah. Lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman seringkali menghadapi intervensi politik dan keterbatasan sumber daya. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, misalnya, dianggap telah melemahkan independensi lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi politik generasi muda mengalami peningkatan secara kuantitatif, tetapi kualitas keterlibatan politiknya masih minim. Banyak yang masih terjebak dalam politik identitas atau hanya aktif secara emosional di media sosial tanpa pelemahan mendalam. Gen Z dan milenial berkontribusi sekitar 56,5% dari total DPT, namun masih banyak ditemukan rendahnya literasi politik dan tingginya angka golput di segmen ini. Untuk kesimpulannya, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu yang mencemaskan berdasarkan data The Economist Intelligence Unit 2024. Skor Indeks Demokrasi Indonesia menurun dari 6,53 pada tahun 2023 menjadi 6,44 pada tahun 2024. Penurunan ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari berbagai tantangan struktural dan kultural
dalam sistem demokrasi nasional. Tantangan demokrasi juga muncul dari internal partai politik yang oligarkis, sistem elektoral yang mahal, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.